Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ida Mulfani Miftahul Khair. Saya mahasiswa semester 3 program studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mendemonstrasikan media pembelajaran atau alat peraga dalam pembelajaran matematika. Nah, alat ini saya namakan lingkaran sudut. Jadi alat ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama, siswa diharapkan dapat mengetahui atau mengidentifikasi unsur-unsur dari lingkaran. Kemudian siswa dapat menghitung sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, serta siswa dapat mengetahui hubungan antara sudut pusat dan sudut lingkaran tersebut. Jadi alat ini digunakan pada jenjang sekolah menengah pertama pada materi lingkaran. Jadi pertama, saya akan mengidentifikasikan mengenai unsur-unsur lingkaran. Seperti yang teman-teman ketahui, lingkaran merupakan kumpulan titik-titik yang saling berhubungan dan dengan membentuk lengkungan. Jadi di dalam lingkaran ini terdapat banyak unsur. Salah satunya yang pertama yaitu titik sudut atau titik pusat. Jadi titik pusat itu adalah sebuah titik di tengah-tengah lingkaran. Kemudian yang kedua yaitu jari-jari. Jari-jari merupakan sebuah garis lurus dari titik pusat ke lengkungan lingkaran atau busur lingkaran. Jadi titik pusat ke lingkaran. Kemudian yang ketiga yaitu diameter. Diameter merupakan garis lurus dari lengkungan lingkaran ke lengkungan lingkaran yang melewati titik pusat. Jadi diameter bisa dirumuskan dengan rumus 2 kali R atau 2 kali jari-jari. Karena diameter terbentuk dari dua jari-jari, 1 dan 2. 1 dan 2 jari-jari membentuk sebuah diameter. Kemudian yang selanjutnya yaitu juring. Juring yaitu dibatasi dengan dua jari-jari lingkaran dan satu busur lingkaran. Jadi dua jari-jari lingkaran, kemudian satu busur lingkaran. Kemudian apa yang dinamakan lembereng? Lembereng adalah suatu daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Jadi ini daerah yang dibatasi tali busur dan busur lingkaran dinamakan lembereng. Jadi daerah yang berwarna putih ini dinamakan lembereng besar, dan daerah yang biru ini kecil dinamakan lembereng kecil. Kemudian apa yang dinamakan apotema? Apotema adalah daerah di mana sebuah garis ditarik dari sudut lingkaran atau pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran, diberi garis lurus yang membatasi antara daerah biru dan daerah putih, dan apotema itu terletak di antara daerah tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Apa yang dinamakan sudut pusat? Sudut pusat yaitu daerah yang terbentuk dari dua jari-jari. Sudut pusat, dua jari-jari, dan satu lengkungan lingkaran. Jadi ini dinamakan sudut pusat. Kita beri nama A, O, dan B. Kemudian apa yang dinamakan sudut keliling? Sudut keliling yaitu sudut yang terbentuk dari dua tali busur, 1 dan 2. Jadi sudut yang terbentuk dari dua tali busur ini dinamakan sudut keliling. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Jadi kita akan menghitung besar sudut keliling lingkaran. Di sini ada sebuah busur lingkaran. Jadi kita akan menghitung besarnya melalui busur ini. Kita atur busur dengan presisi atau tepat sehingga dapat kita hitung. Nah, ini busur menunjukkan dari angka 200 sampai 250. Jadi besar sudutnya adalah 50
derajat. Kemudian bagaimana cara menghitung sudut pusat? Nah, di sini juga ada busur. Jadi kita menghitung melalui busur. Kita atur busur supaya dapat kita hitung. Di sini kita akan mengatur dari 200. Jadi di sini busur mendapatkan 200 sampai 300. Jadi besar sudut pusat di sini adalah 100 derajat. Kita dapat menarik kesimpulan yaitu besar sudut pusat yang adalah 2 kali dari sudut keliling lingkaran. Kemudian sudut keliling lingkaran adalah setengah dari sudut pusat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sedikit kelebihan dan kekurangan alat peraga ini. Kelebihannya yaitu kita dapat mengetahui unsur-unsur lingkaran serta hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Kemudian kelemahannya mungkin bisa kita lihat sendiri, alat ini terlalu cukup besar untuk kita bawa. Jadi mungkin teman-teman bisa memodifikasi lebih kecil atau yang lainnya. Jadi itu tadi demonstrasi mengenai alat peraga ini, alat peraga sudut lingkaran. Mungkin cukup itu saja demonstrasi mengenai alat peraga ini. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.